Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sutrisno, Kasubag Teknis dan Humas KPU Kota Padang dalam acara Election Podcast. Permisa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang daftar pemilih. Bersama saya sudah hadir Bapak Arianto. Terima kasih ya Pak Rino, selamat pagi, sehat Pak Rino? Sehat. Beliau adalah Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang bertanggung jawab mengelola data pemilih di KPU Kota Padang. Tentu masyarakat ingin mengetahui bahwa apakah mereka hari ini sudah terdaftar atau tidak di daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan pada tanggal 11 September 2020 kemarin. Pak Anto, langkah-langkah apa atau sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk menjangkau masyarakat sehingga tahu bahwa tanggal 19 sampai dengan 28 itu masa pengumuman daftar pemilih sementara. Baik, Pak Rino, memang daftar pemilih sementara sudah ditetapkan pada tanggal 11 September tahun 2020 kemarin untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Namun pada hari ini daftar pemilih sementara itu sudah diumumkan di kantor lurah, di tempat-tempat yang mudah diakses, yang strategis di lingkungan RT RW, agar masyarakat bisa dan berperan aktif untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih sementara ini, di mana jika ada yang belum terdaftar dalam daftar pemilih juga bisa ada elemen datanya yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian ada juga pemilih yang mungkin yang sudah di daftar pemilih sementara itu yang tidak lagi memenuhi syarat. Jadi masyarakat semuanya hari ini perlu berperan aktif untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih sementara ini. Oke, itu Pak Rino. Berarti kita KPU berharap dengan diumumkannya daftar pemilih sementara ini di lokasi-lokasi yang strategis RT RW maupun kantor lurah, masyarakat berperan aktif bagaimana mengecek datanya gitu kan, apakah dia terdaftar atau tidak. Kalau seandainya dia tidak terdaftar, apa langkah-langkah yang mereka harus lakukan? Ya, pada hari ini di kantor lurah, panitia pemungutan suara itu sudah membuat posko penerimaan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih sementara ini. Jadi panitia pemungutan suara ini bergantian bertugas piket untuk menerima masyarakat yang datang ke kantor lurah untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih sementara ini. Juga KPU Kota Padang juga membuat WA Center agar bisa dihubungi oleh masyarakat dengan nomor WA Centernya itu adalah 082268 082788. Oke. Berarti kalau masyarakat punya kesempatan hadir ke RT RW tempat diumumkannya DPS, sebaiknya hadir ya, untuk mengecek data pemilihnya, apakah dirinya, keluarganya telah terdaftar sebagai pemilih gitu kan. Kalau tidak, maka pada saat itu dia harus ngapain kalau tidak? Seandainya setelah dilakukan cek gitu, melihat dan masyarakat sudah melihat datanya juga, bagaimana caranya supaya daftar pemilih ini masyarakat bisa memasukkan tanggapannya terhadap yang belum terdaftar ini. Masyarakat bisa datang ke kantor lurah dengan mengisi formulir A1A KWK. Formulir apa tuh? Formulir masukan dan tanggapan terhadap ada yang belum terdaftar atau elemen datanya yang tidak sesuai atau pemilih tidak lagi memenuhi syarat yang ada di data pemilih sementara itu.
Oke, berarti ketika dia melihat dia terdaftar, dia isi formnya di mana didapatkan? Isi form didapatkan di kantor lurah. Nah, bisa dengan mendatangi kantor lurah, juga menghubungi petugas panitia pemungutan suara. Ya. Di kantor lurah itu sekarang ini sudah diberikan informasi terkait dengan nomor kontak panitia pemungutan suara ini, supaya bisa masyarakat berkoordinasi lebih cepat dengan panitia pemungutan suara ini dalam hal memasukkan dan tanggapan masyarakat terhadap data pemilih sementara ini. Oke, berarti di situ sudah disiapkan fasilitas tentang formulir tanggapan dan masukan masyarakat ya. Kalau mereka dia tidak terdaftar atau keluarganya tidak terdaftar. Ya. Satu. Kemudian ada nomor kontak PPS kita di kantor kelurahan atau di tempat pengumuman itu ya. Ada yang juga dipasangnya yang dipasang ada itu, sehingga masyarakat bisa mengontak nanti atau menghubungi mereka kalau mereka memberikan masukan dan tanggapan. Ya. Karena mungkin tidak terdaftar atau elemen datanya yang tidak sesuai. Oke Pak Anto. Jadi bagaimana dengan masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk mencek datanya di kantor lurah ataupun lokasi RT RW yang telah ditetapkan oleh KPU itu, apa sarana yang bisa digunakannya untuk itu? Ya, hari ini KPU RI menyediakan halaman website lindunghihakpilihmu.kpu.go.id. Nah, dari website lindunghihakpilihmu.kpu.go.id ini, masyarakat juga sudah bisa mengakses apakah belum terdaftar, apakah belum terdaftar, apakah sudah terdaftar, bisa diakses melalui website ini. Website Lindungi Hak Pilihmu ya. Oke, dalam konteks itu namanya teknologi juga kadang karena aksesnya terlalu banyak, kadang dia ada trouble. Secara lokal KPU masih ada nggak yang disiapkannya? Di KPU menyediakan KPU Padang ya? KPU Padang menyediakan hubungi WA Center. Oh, WA Center ya? WA Center. Teknisnya gimana WA Center ini? WA Center 0822 6808 2788 ini. Silakan menghubungi dengan melampirkan nomor KTP-nya, salinan KTP, sehingga kita bisa menceknya berdasarkan nomor NIK-nya. Oke. Atau formulir itu bisa diunggah nggak? Atau formulir itu dikirim? Misalnya formulir tanggapan masyarakat itu kita unggah ke WA-nya, itu boleh seperti itu? Ya, formulirnya nanti kita soft copy. Kalau memang ada ingin memberikan masukan dan tanggapan, nanti kita ada permintaan melalui WA Center, nanti kita sediakan untuk formulirnya. Di WA Center itu cukup KTP saja atau perlu juga formulir tanggapan masyarakatnya? Ya, formulirnya ya. Formulir A1A ini dilampiri dengan salinan fotokopi. Oke. Formulir ini dapat diunduh di mana nanti bagi masyarakat yang ingin? Formulir ini kan sudah kita sediakan juga di kantor-kantor lurah. Namun yang beraktivitas mobilitasnya tinggi ini bisa menggunakan Di-download di menghubungi atau nanti disediakan di website KPU Kota Padang. Oke. Bisa juga menghubungi WA Center saja langsungnya. Ya. Atau nanti bisa lihat di web KPU Padang, ada form untuk tanggapan masyarakat. Oke. Jadi pemirsa, setelah pelaksanaan pengumuman DPS ini, tentu salah satu tanggung jawab KPU adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada masa tanggal 19 sampai 28 September adalah masa memberikan tanggapan dan masukan oleh masyarakat terhadap daftar pemilih sementara. Masukan ini nanti yang akan ditindaklanjuti oleh KPU sehingga data pemilih ini menjadi lebih baik dan akurat. Tentu semua ini perlu partisipasi Bapak Ibu warga Kota Padang. Maka harapannya peran aktif Bapak Ibu dalam melakukan pengecekan diri dan keluarga apakah sudah terdaftar dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini atau tidak. Kalau tidak, maka
apa yang disebut tadi, lakukanlah langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita terdaftar sebagai pemilih. Perlu warga Padang ketahui bahwa memilih gubernur dan wakil gubernur tanggal 9 Desember 2020, syarat utamanya adalah harus terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu, pastikan warga Kota Padang sudah terdaftar dalam daftar pemilih sementara ini, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020. Demikian, terima kasih Pak Anto atas waktunya. Ya. Semoga ini bermanfaat bagi warga Kota Padang. Terima kasih Pak Dino. Semoga warga Kota Padang lebih berperan aktif terhadap hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 ini untuk memastikan dan melihat dan mencermati daftar pemilih sementara yang sudah diumumkan di kantor lurah dan di lingkungan RT RW setempat. Oke, salam akurat.